Shalom, saat ini saya akan membagikan pesan Tuhan yang kami terima lewat penglihatan dari salah satu rekan pelayan Tuhan. Pesan ini adalah pewahyuan yang Tuhan berikan tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sesuai dengan waktunya. Jadi Tuhan ingin kita mengerti tentang waktunya Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menerangkan sedikit tempat di mana saya berada. Tempat ini adalah gereja Moravian atau dalam Inggrisnya Moravian Church yang berlokasi di Herrnhut di Jerman. Saya sekarang berada di sini karena kami sedang melakukan doa syafaat yang tidak berhenti untuk selama 6 bulan karena Tuhan menaruh beban di gereja di tempat ini untuk membuat doa syafaat secara non-stop secara 6 bulan, dan gereja ini mengundang dari berbagai negara untuk berdoa bersama dengan mereka. Mengapa gereja ini sangat penting? Karena tempat ini adalah tempat di mana dulu ada gerakan doa yang berlangsung hampir 100 tahun, dan doa itu dilakukan selama 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu, dan itu hampir 100 tahun. Dan satu patung, bukan patung ini ya, saya kurang mengerti, ini ukiran dibilang seperti itu dari kayu. Kalau saudara adalah orang yang suka bergabung dalam doa-doa syafaat, terkadang kita melihat miniatur dari kayu seperti ini, saudara. Ini ada seperti benih di dalam, dan itu artinya seperti Tuhan melindungi benih dan akan dimunculkan pada waktu yang tepat. Itulah arti dari gerakan doa yang mereka lakukan, dan dari tempat inilah dikirimkan sekitar 300 misionaris ke beberapa negara, dan itu membawa dampak yang luar biasa. Nah, sekarang saya akan membagikan pesan Tuhan. Pesan ini bagi saudara yang sedang menantikan waktu Tuhan, dan saudara bahkan sudah terlalu lama menanti dan menyebabkan saudara mulai ragu, dan atau saudara tergoda untuk mengambil keputusan atau tindakan secara cepat karena saudara berpikir bahwa saudara sudah menunggu begitu lama. Sebelum saudara melakukan apapun, saya berharap pesan ini dapat sampai kepada saudara tepat pada waktunya dan membawa arahan kepada saudara sekalian. Jadi pesan ini diperoleh lewat penglihatan oleh saudara kami Lana Feser, dan saya akan membacakan apa yang menjadi penglihatannya. Tapi sebelumnya saudaraku, saya berdoa dan berharap saudara bisa bagikan pesan ini, bantu kami untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Itu bukan untuk kami, tetapi yang kami yakini adalah bahwa pesan ini akan membantu banyak orang. Saat ini sangat gampang memberitakan Injil karena saudara hanya perlu satu klik saja untuk sharing ke banyak orang, dan kami percaya pesan ini akan membangun dan memberikan arahan bagi saudara sekalian. Baiklah, saya akan membacakan penglihatan dari saudari kita Lana Feser. Dalam penglihatan ini saya melihat orang berjalan di jalan yang panjang dan berdebu. Mereka semua membawa ransel di punggung mereka. Saya
dapat merasakan bahwa ransel itu sangatlah penting bagi mereka. Sekali lagi, ransel itu sangatlah penting bagi mereka. Dan ketika saya melihat lebih dekat lagi, ransel itu seperti berat sekali. Dan saya mengerti apa yang ada di dalam ransel itu membebani mereka. Saya tahu dari cara mereka berjalan dan membawa ransel itu, mereka seperti ada beban berat di punggung mereka. Dan kemudian saya melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka di jalan yang panjang yang berdebu tadi. Dan Yesus tersenyum kepada mereka semua. Dan Yesus meminta apa yang ada di dalam ransel itu, agar mereka memberikan kepadanya. Tetapi saya melihat pergumulan di masing-masing mereka ketika Yesus meminta apa yang ada di dalam ransel mereka. Karena saudaraku, di dalam ransel itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap mereka. Ada pergumulan yang dapat terlihat dari wajah mereka ketika Yesus meminta apa yang ada di dalam ransel tersebut. Dan saya mengerti Yesus mengundang mereka untuk masuk ke dalam level penyerahan diri yang lebih tinggi lagi. Jadi Yesus meminta apa yang ada di dalam ransel tersebut yang merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Dan Yesus mengundang mereka untuk masuk ke dalam penyerahan diri yang lebih dalam lagi. Lalu saya melihat mereka melepaskan ranselnya dan mengeluarkan apa yang ada di dalam ransel mereka masing-masing. Dan ternyata yang ada di dalam ransel tersebut adalah jam yang besar. Ketika saya melihat jam itu, pewahyuan datang kepada saya. Jam itu adalah waktu manusia. Itu adalah harapan di mana mereka mengharapkan Tuhan bekerja pada waktu mereka sendiri. Atau jam itu melambangkan keinginan mereka kapan Tuhan harus bertindak atau melakukan sesuatu dalam kehidupan mereka. Jadi pada posisi ini mereka semua lebih berserah atau percaya kepada diri mereka sendiri daripada menyerahkan dan percaya kepada Tuhan. Karena ketika Yesus meminta jam tersebut, mereka ada pergumulan. Lalu saya melihat masing-masing mereka melihat kepada jamnya masing-masing dan kemudian menatap kepada Yesus. Dan ketika mereka menatap wajah Yesus, ada terpancar sinar kemuliaan dari Yesus, dan sinar itu mengenai mereka dan mengubahkan mereka, memulihkan mereka. Lewat sinar yang terpancar dari Yesus, mereka seolah dapat merasakan kasih atau kepedulian seorang Bapa kepada mereka. Dan kemudian setelah itu mereka berlutut dan menangis dan membawa jam mereka masing-masing kepada kakinya Yesus. Saudaraku, ketika mereka menatap kepada Yesus dan sinar kemuliaan yang terpancar dari Yesus itu memulihkan sesuatu dari dalam diri mereka yang memampukan mereka untuk berserah kepada Yesus, masuk ke dalam penyerahan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan dan percaya kepada waktunya Tuhan. Saya melihat mereka menyerahkan jam mereka masing-masing kepada kaki Yesus. Mereka masuk
ke dalam penyerahan yang lebih dalam lagi. Kemudian saya melihat Yesus meraih tangan mereka dan membuat mereka semua berdiri. Lalu Yesus melihat kepada jam yang ada di kakinya tadi, yang orang-orang ini tadi sudah serahkan. Dan ketika Yesus melihat jam-jam itu, suatu perubahan, suatu transformasi terjadi di alam roh, dan jam itu berubah menjadi taman. Kemudian Yesus menuntun mereka berjalan ke dalam taman itu. Dan mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dan di dalam taman itu Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang waktunya Tuhan, rahasia waktu Tuhan. Kemudian ada angin bertiup ke arah mereka. Itu adalah angin pewahyuan, roh pewahyuan yang membuat mereka mengerti musim dan waktunya Tuhan. Dan penglihatan selesai. Kemudian Yesus mengingatkan saya kepada mimpi yang saya peroleh beberapa waktu yang lalu. Di dalam mimpi itu Tuhan berkata, aku akan mengajarkan umatku tentang waktuku yang sempurna. Saudaraku, lewat pesan ini Tuhan mengundang saudara dan saya untuk menyerahkan kepada Tuhan jamnya kita, waktunya kita. Karena yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Mari kita masuk ke dalam penyerahan yang lebih dalam lagi dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadi lewat pesan ini Tuhan mengingatkan kita sekalian bahwa Dia tidak pernah lupakan saudara. Tuhan selalu menjagai kita, memprotek kita, dan apa yang Tuhan janjikan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan, dan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kuncinya saudara dan saya harus berani memberikan apa yang berarti itu, apa yang kita pikir waktu yang tepat itu dalam hidup kita, dan percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, ada penundaan yang dialami banyak anak-anak Tuhan, dan sekarang Tuhan melepaskan kuasa untuk menghancurkan segala sesuatu yang membuat penundaan itu terjadi. Tetapi Tuhan juga berkata bahwa penundaan itu tidak semua sesuatu yang negatif atau tidak baik. Karena beberapa di antara saudara mengalami penundaan karena Tuhan sedang memprosesmu. Dan saudara berkata bahwa proses itu adalah penundaan dan harus ditengking atau dihancurkan. Tidak. Ada yang memang harus dihancurkan karena itu iblis sedang menghambat langkah-langkah saudara. Tetapi beberapa di antara saudara mengalami penundaan karena Tuhan sedang memprosesmu. Tuhan berkata, aku mengundangmu lebih dalam ke hatiku untuk belajar tentang waktu dan jalan-jalanku. Dan mereka yang mendatang mendekat dan mendengarkanku, aku akan mengajarkan mereka tentang waktu dan musimku. Dan aku akan mempertajam pengetahuan mereka akan cara-caraku bekerja dalam hidup mereka. Karena aku sedang membangkitkan umat yang tidak berpegang erat kepada waktu mereka sendiri, tetapi aku membangkitkan umat yang hidup dengan penyerahan total akan waktu dan musimku. Aku akan memberikan mereka pewahyuan akan waktu dan cara-caraku yang bekerja dalam kehidupan mereka.
Jadi saudara, mari kita menerima undangan ini. Kita berdoa agar Roh Kudus dan kemurahan Tuhan memampukan kita untuk berserah. Tuhan Yesus memberkati.